وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk senantiasa melazimi majelis ilmu, senantiasa duduk di majelis ilmu, dan ini merupakan barometer yang sangat besar. Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih, jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan belajar. Maka kita sederhanakan bahasanya, tatkala seseorang dimudahkan untuk melazimi majelis ilmu, belajar ilmu agama, maka itu merupakan barometer yang besar. Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka alhamdulillah kita berada di barisan orang-orang yang melazimi majelis ilmu. Maka jaga nikmat ini dengan senantiasa meminta pertolongan agar diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan minta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Karena yang terpenting bukan hanya memulai dengan hebat, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjalani dengan hebat dan menutupnya dengan hebat, dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Karena semua ibadah, semua kegiatan manusia di dalam Islam dilihat dari penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan dilihat dari penutupnya. Akan tetapi di antara usaha dan upaya yang sangat besar yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa berusaha dekat dengan amal saleh, dekat dengan ketaatan, dekat dengan ibadah, karena seseorang akan diwafatkan, akan meninggal di atas kebiasaannya. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat. Pada hari ini adalah hari yang pertama atau kajian perdana. Kita insyaallah akan membahas berkaitan dengan pensucian jiwa atau pensucian hati atau catatan hati, atau yang dikenal dalam dunia Islam dengan tazkiyatun nufus, yaitu upaya untuk mensucikan, membersihkan jiwa. Dan tatkala kita membahas tentang jiwa, maka yang paling lekat ikatannya adalah berkaitan dengan hati. Karena hati adalah ibaratkan raja di dalam tubuh seseorang. Maka penting untuk kita menjaganya, penting untuk kita membersihkannya, penting untuk kita menjaga agar tetap baik hati kita. Dan itulah yang akan timbul pada kehidupan kita sehari-hari. Maka insyaallah pada kajian kita yang rutin ini, insyaallah ke depannya hingga kitab selesai, kita akan membahas berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pensucian hati, atau bisa dikatakan dengan catatan-catatan hati. Kita memakai sebuah buku, yaitu Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus, yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam buku ini beliau mengawali
dengan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beliau mengawali buku beliau dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ini hadis yang lumayan panjang dan banyak terdapat di buku-buku hadis, dan di antaranya yang paling masyhur adalah kitab Arba'in Nawawi. Ini merupakan salah satu hadis yang dirangkai oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan dalam potongan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging." Semua manusia terdapat segumpal daging di dalam tubuhnya, yang mana apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati yang ada di setiap diri-diri manusia. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, amalan hati adalah pokok. Yang namanya pokok berarti dia adalah primer, dia adalah utama. Sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka badan akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Maka di sini kita bisa melihat dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan hati itu sangat penting, bahkan dia ibaratkan raja di dalam tubuh manusia. Kalau orang itu hatinya baik, hatinya selamat, maka kita bisa melihat efeknya dari perbuatannya. Kita bisa melihat efeknya dari apa yang keluar dari ucapannya, perkataannya, gerak-geriknya. Tapi tatkala hati seseorang itu buruk, rusak, maka kita juga bisa merasakan dan kita bisa lihat bagaimana yang terpatri dalam kesehariannya, bagaimana tutur katanya, bagaimana kepribadiannya, karakternya. Hati sangat penting untuk mengendalikan semua itu. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari berkaitan dengan hati, membersihkan hati, kiat-kiat mensucikan hati, kiat-kiat menyelamatkan hati, maka ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kemudian insyaallah di dalam buku ini kita akan mempelajari beberapa pembahasan-pembahasan besar, dan setiap pembahasan-pembahasan besar tentunya ada cabang-cabangnya. Maka insyaallah secara global kita akan membahas yang pertama, makna dan pentingnya tazkiyatun nufus. Itu yang akan kita bahas berkaitan dengan makna. Apa sih tazkiyatun nufus? Apa sih istilah tazkiyatun nufus? Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Bagaimana Islam mengajari kita untuk membersihkan jiwa. Bagaimana Islam memandu kita untuk mensucikan hati kita. Karena di hari yang begitu besar teknologi, yang begitu canggih teknologi, kita bisa melihat orang-orang sebagian mengambil tata cara mensucikan jiwa yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Sebagian mereka pergi ke tempat-tempat keramat, sebagian mereka ada yang pergi bertapa, sebagian mereka ada yang meninggalkan ini, meninggalkan itu, padahal itu semua belum tentu benar dari Nabi SAW. Maka kita akan bahas tazkiyatun nufus ini bagaimana, apa yang diajarkan, apa yang dituntunkan, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mensucikan jiwa. Kemudian yang ketiga, insyaallah kita akan membahas di dalam buku ini berkaitan dengan keadaan hati dan macam-macam daripada hati tersebut. Karena hati ada yang sehat, ada yang sakit, bahkan ada yang mati.
Maka kita akan bahas insyaallah di dalam pembelajaran kita yang sistematis rutin ini insyaallah. Kemudian kita akan bahas secara global juga yang keempat adalah tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Agar kita terhindar dari sesuatu, kita perlu tahu bagaimana tanda-tandanya. Bagaimana ciri-cirinya. Apa indikasinya seorang hatinya sehat, apa indikasinya seorang hatinya sakit. Agar dengannya kita bisa menghindari, dan apabila itu adalah jalan-jalan menuju hati yang sehat, kita bisa menempuhnya. Kemudian selanjutnya insyaallah yang kelima, kita akan membahas sebab-sebab hati menjadi sakit. Jadi kita semua sudah paham bahwasanya tidak ada sesuatu melainkan ada hukum sebab akibat di sana. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada diri seseorang sampai dia yang merubahnya. Ada hukum sebab akibat. Kenapa seseorang hatinya menjadi seperti ini, penuh dengan penyakit-penyakit? Kenapa seseorang hatinya hasad, hatinya dengki, hatinya iri? Maka apa sebab-sebabnya? Apa indikasinya? Gak mungkin Allah tiba-tiba jadikan seorang hatinya sakit, tidak mungkin. Bisa dilihat dari bagaimana dia memandang, siapa yang menjadi kawannya, apa yang dia ucapkan sehari-hari. Itu semua pengaruh kepada kesehatan hati seseorang. Maka kita akan belajar apa sebab-sebab yang menjadikan hati seorang menjadi sakit, agar kita berusaha menghindarinya, agar hati kita menjadi hati yang sehat. Kemudian yang keenam, insyaallah kita akan membahas secara global berkaitan dengan obat penyakit hati. Jadi kalau seorang itu sudah berusaha sekuat tenaga menghindari sebab-sebab yang menjadikan hatinya sakit, tapi ternyata masih ada indikasi dia terpapar, apa obatnya? Apa penyembuhnya? Apa kiat-kiat untuk mengembalikan hati seperti semula? Apa kiat-kiat untuk menjadikan hati sebagaimana sedia kala, bersih, suci, selamat? Maka insya Allah kita akan bahas di dalam pembelajaran kita yang sistematis ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan kita keistiqomahan. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah dari penulis buku ini. Di antara adab tatkala kita belajar buku, kita mempelajari karya seseorang, maka alangkah baiknya kita membaca detail dari apa yang beliau sampaikan di muqaddimah, karena sejatinya apa yang ada di muqaddimah itu adalah pemaparan secara global yang ada di dalam isi buku tersebut. Dalam muqaddimah ini beliau rahimahullahu taala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mengambil berkah, ya, bertabarruk, kemudian juga iktidaan, mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW biasa memulai tulisan-tulisan risalah-risalah beliau dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sesungguhnya di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah mendakwakan tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula
min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama beliau bawakan, penulis buku ini beliau ingin menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kita, dan di antara tujuan dakwah yang paling penting yang diajarkan, yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar bagaimana manusia memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Maka beliau memiliki tugas untuk mendakwakan tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunianya? Mengutus seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia. Rasulullah sama seperti kita adalah manusia, akan tetapi beliau diamanahkan dengan menyampaikan risalah. Beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, tapi hakikatnya beliau adalah manusia sama seperti kita. Agar memudahkan dakwah itu masuk, Allah jadikan yang menyeruhkan kita kepada Allah adalah dari golongan kita sendiri, yaitu manusia. Apa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yatslu alaihim ayati, yaitu untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Membacakan ayat-ayat Allah, berarti termasuk di dalamnya mendakwakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada tauhid, menyeru manusia hanya beribadah kepada Allah, menyampaikan yang hak, menyampaikan bahwasanya Islam telah sempurna dan seterusnya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita. Dan kita sudah harus paham, tidak ada sesuatu yang diamanahkan untuk disampaikan kepada kita kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang kurang. Tidak ada. Dan Allah telah memastikan itu di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan agama kalian. Aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Islam telah sempurna. Berarti apa? Nabi SAW telah menyampaikan semuanya. Tidak ada jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga kecuali Nabi telah sampaikan kepada kita. Tidak ada jalan-jalan yang menjadikan seorang sengsara menuju neraka kecuali Nabi telah ingatkan kita. Dan itulah tugas utama Rasulullah SAW, yatlu alaihim ayati. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Dan agar Rasul tersebut, utusan tersebut, mensucikan diri-diri manusia. Inilah dia. Di antara tujuan diutusnya Nabi SAW adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, merealisasikan tazkiyatun nufus. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan mengajari mereka dengan kitab Allah dengan penuh hikmah, dan sesungguhnya sebelum itu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan hikmah di sini adalah maksudnya adalah sunnah Nabi SAW. Diajarkan Al-Quran, kemudian diajarkan sunnah Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada manusia, kepada kaum yang buta huruf, ya, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan sunnah Nabi SAW, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan kesalahannya membuat dia susah atau menyesal, maka dialah seorang mukmin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kamu untuk membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, untuk mensucikan kamu, yaitulah tazkiyatun nufus, dan mengajarkan kepada kamu Al-Quran dan Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka di sini ma'asyarul muslimin disebutkan dalam surat Ali Imran 164, kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 151, pentingnya tazkiyatun nufus. Bahkan tazkiyatun nufus merupakan fondasi atau dakwah yang diprioritaskan untuk didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia untuk menuju kepada pensucian jiwa? Artinya apa? Mereka mendekat kepada Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala sesuatu yang mengotori jiwa manusia berupa kemaksiatan dan kebangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di halaman 10, penulis buku ini menyampaikan sebuah ayat dalam surat Asy-Syams. Disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang mulia, makhluk-makhluknya yang besar. Yang pertama, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila telah nampak, demi malam apabila telah gelap gulita, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia telah mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Maka di dalam surat Asy-Syams, di dalam juz 30 yang masyhur kita mendengarkannya, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji. Allah memuji orang-orang yang senantiasa berusaha mensucikan jiwanya. Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengklaim orang-orang yang mengotori jiwanya, yang lari dari pensucian jiwa, adalah orang-orang yang merugi. Apa maksud daripada mensucikan jiwa di sini? Maksud mensucikan jiwa adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela dan akhlak-akhlak yang hina. Kemudian, apa maksud dari orang-orang yang mengotori jiwanya di sini? Maksudnya adalah orang-orang yang mengotorinya dengan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terpuji orang-orang yang senantiasa berusaha mensucikan jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwa? Adalah mereka yang senantiasa tunduk, patuh, taat kepada Allah. Menjauhi mendekati dan berusaha senantiasa mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu orang yang mensucikan jiwa. Kemudian celaka orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Bagaimana seorang dikatakan mengotori jiwanya? Dia tidak perhatian dengan ibadah kepada Allah. Dia tidak perhatian dengan ketaatan kepada Allah. Interaksinya adalah dengan kemaksiatan. Interaksinya adalah dengan dosa-dosa. Maka itulah yang menjadikan manusia itu kotor, menjadikan manusia mengotori jiwanya. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda."
Apabila seseorang melakukan dosa, dititikkan di dalam hatinya noda hitam, kotoran. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan kotoran tersebut kecuali ibadah, istighfar, bertaubat, dan kembali menutupi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, di sini kita mengetahui dari muqaddimah yang beliau sampaikan bahwasanya tazkiyatun nufus merupakan dakwah utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memuji, bahkan Allah mengatakan orang yang senantiasa berusaha mensucikan jiwanya adalah orang yang beruntung, dan sebaliknya orang yang mengotori jiwanya adalah orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir, beliau menyebutkan kenapa sih kita harus bahas buku ini? Kenapa sih kita harus membahas tazkiyatun nufus? Yang pertama, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk membersihkan hati. Jadi tatkala kita belajar kiat-kiat mensucikan, membersihkan hati, kita sedang ibadah. Karena Allah yang memerintahkan seseorang untuk mensucikan jiwanya. Karena di hari kiamat tidak ada yang bermanfaat kecuali hati yang selamat. Kemudian yang kedua, kenapa kita belajar tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan hati? Di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Kemudian yang ketiga, hati mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh. Karena hati adalah rajanya. Apabila hati baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika hati jelek atau buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Kemudian yang keempat, kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang yang sibuk belajar, menuntut ilmu dan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, dan memperdalam ilmu, usul hadis, tafsir, usul fikih dan lainnya, meskipun itu baik, tetapi jarang sekali mereka membahas tentang amalan-amalan hati. Jarang sekali kajian membahas tentang penyakit-penyakit hati beserta obat-obatnya. Padahal membahas amalan hati, penyakit dan obatnya adalah lebih penting, lebih manfaat, dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal yang lahir maupun yang batin. Kemudian yang kelima, kebanyakan manusia muskilah atau kebanyakan problem yang terjadi di antara manusia, khususnya sebagian penuntut ilmu, disebabkan karena penyakit hati. Kita bisa lihat orang-orang yang soleh, mungkin mereka dari ibadahnya luar biasa. Kita bisa melihat mereka menjaga agama Allah. Kita bisa melihat bagaimana ketakwaan mereka, kesolehan mereka. Di balik itu semua, di antara yang paling berat mereka hadapi adalah menjaga hati mereka. Betapa banyak orang yang ria, betapa banyak orang yang hasad, betapa banyak orang yang iri, yang sombong, merendahkan orang lain, berburuk sangka, tamak, rakus kepada dunia dan sebagainya, dan itu bersumber dari hati mereka. Maka ini sangat penting jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sesungguhnya kebersihan dan keselamatan hati dari setiap kotoran merupakan faktor kebahagiaan. Bersih dan selamatnya hati dari syirik, dari riya, bid'ah, dengki, iri, permusuhan, dan penyakit-penyakit lain merupakan sebab kebahagiaan, ketenangan, bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Beliau menutup ayatnya, menutup perkataannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak lagi berguna kecuali satu, hati yang menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat. Maka penting sekali jemaah sekalian, kita berusaha mempelajari ini, menata hati kita, karena baiknya zahir kita sangat ditentukan dengan baiknya batin kita, yaitu hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini bermanfaat sebagaimana keinginan penulis buku ini, baik untuk beliau dan untuk kaum muslimin secara umum. Semoga selawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Kita selesai dari muqaddimah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan inti bab 1. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.